Tidak beriman seseorang apabila tidak menyintai sesamanya seperti menyintai dirinya sendiri. Jadi di sini konteks cinta itu asal dari semua kebaikan. Agama itu cinta. Tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki cinta kasih. Karena cinta itu asal. Lah, apakah ketika Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini, di mana dalam video ini ada seorang Habib yang dipanggil beliau dengan sebutan Habib Kribo karena rambut beliau yang sangat unik saudara. Tetapi beliau juga sangat menentang orang-orang yang congkak ya. Beliau sangat tidak senang terhadap orang yang suka menghina agama orang lain, menghina iman orang lain, atau menghina sesembahan yang tidak disembah oleh orang tersebut. Habib Kribo selalu menyoroti ataupun memberikan komentar yang sangat pedas sekaligus mendidik supaya orang itu selalu berjalan di rel masing-masing. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. tidak beriman seseorang apabila tidak menyintai sesamanya seperti menyintai dirinya sendiri. Jadi di sini konteks cinta itu asal dari semua kebaikan. Agama itu cinta. Tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki cinta kasih. Karena cinta itu asal. Lah, apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, dalam 1 bulan. ini akibat dari apa? Tidak memahami kitab suci. Dia menganggap agama itu hanya Islam, selainnya sesat, dipandang lawan. Nah, bagaimana kita ingin menanamkan cinta apabila saya melihat mereka itu lawan saya? Mustahil. Jadi mustahil kita bisa mencapai iman. Kebaikan apapun kebaikan dilakukan orang siapapun, mau orang beragama atau tidak beragama, otomatis diterima Tuhan. Karena kebaik-baik itu ya baik, siapapun yang ngelakuin. Buruk itu ya buruk, siapapun yang ngelakuin. Hubungan Tuhan sama dengan semua manusia. Kalau saya mau melihat dari konteks ada kesalahpahaman tentang pemahaman ayat. Ada yang mengutip ayat bahwasanya sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Di sini Islam bukan bermakna satu golongan agama. Islam di sini bermakna berserah diri atau ketundukan. Sesuai fungsi Nabi. Nabi diutus untuk semua manusia. Tidak ada Rasul diutus untuk satu golongan, tapi untuk semua manusia. Di dalamnya itu ada agama-agamanya Allah. Contoh di surat Al-Maidah mengatakan, dikuatkan, kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang jaga Allah untuk setiap umat di antara kamu. Jadi bukan satu umat, setiap umat di antara kamu. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat. Dipinta sama Tuhan apa? Bukan saling mengkafirkan, tapi berlomba dalam kebaikan. Ada satu lagi ayat mengatakan di Al-Maidah 47. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak mengikutinya berarti seorang Nasrani. Yang tidak mentaati Injil berarti dia fasik. Ada lagi ayat yang mengatakan Allah mencarikan bagi kalian agama dari Nuh, juga disebut agamanya Isa. Diminta apa? Supaya jangan berpecah belah. Bahwa agama yang diajarkan segenap para rasul itu adalah beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Meskipun syariat mereka berbeda-beda. Jadi janganlah kita saling mengkafirkan sesama saudara seiman, jangan mengkafirkan sesama agama Allah. Nah, kalau konteks tidak beriman seseorang sebelum menyintai sesamanya sebagaimana menyintai diri sendiri. Berarti di sini apa? Konsep itu cinta dulu. Tebarkan cinta. Selama Anda menebarkan cinta, Anda beriman kepada Allah. Kesimpulan dari hadis Nabi ini apa? Bahwasanya kafir itu moral, kategori moral, bukan kategori teologis. Di saat Anda tidak menyintai orang, berarti Anda kafir. Contoh lagi dalam surat Al-Ma'un. Sholat yang alih-alih dipuji sama Tuhan, sama Allah. Sholat loh, ini sholat di sisi Tuhan. Sholat yang khusyuk. Tapi apabila Anda tidak menolong orang, atau tidak empati sosial,
Nggak ada guna suratnya, ada dibilang mendustai agama, fasik. Jadi lepaskan kita bahwasanya kafir itu kategori moral, bukan kategori teologis. Selama kita masih memandang selain Islam itu kafir, sampai kiamat negeri ini nggak mungkin. Bagaimana saya bisa menaruh cinta kepada Anda? Selama di mata saya ini Anda tuh lawan saya. Nggak mungkin saya bisa sempurna cinta. Kalau nggak bisa cinta berarti apa? Nggak mungkin saya beriman. Ayat itu ditafsir dengan ayat. Jangan menafsirkan ayat sepenggal-sepenggal. Sesungguhnya agama di Allah adalah Islam. Tapi Anda tidak melihat ayat yang lain. Di situ ayat sebelumnya menjelaskan Allah menyuruh pengikut Injil supaya mentaati Injil. Al-Maidah 48, Allah membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya. Allah tidak ingin menjadi satu umat. Lah, karena banyak kesalahpahaman menafsirkan ayat sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dianggap itu nama agama. Kalau nama agama berarti Allah sektarian, Allah diskriminasi. Jadi ayat harus ditafsir dengan ayat. Kenapa? Ada ayat keterkaitan dengan ayat. Jangan sembah, kalau sepenggal sesat. Berarti apa? Islam. Berarti selain Islam sampai kapan mati? Kafir. Akhirnya agama ini hanya melahirkan perpecahan, permusuhan. Itu akibat tadi pemahaman ayat yang salah. Mengatakan Islam itu agama Islam. Emang ada riwayat mengatakan Nabi agama Islam? Tidak ada. Nah, saudaraku semuanya, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video Habib Kribo dalam memberikan tausiah kepada mereka yang suka menghujat iman kekristenan, suka menghujat iman yang tidak mereka imani. Apalagi beberapa hari ini kita melihat ada seorang mukallaf yang luar biasa hebatnya. Dia berani menantang Yesus dan sekaligus dia kentutin Alkitab. Sekaligus dia tempatkan Alkitab di pantatnya. Bila hal ini kita lakukan sama-sama Bapak Ibu terhadap iman mereka, maka sudah pasti kita masuk, saudara ya. Masuk kemana? Kita tidak tahu masuk kemana. Nah Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudaraku, ketika saudara melihat Agustan dan teman-teman yang selalu membahas Alkitab, bagaimana kira-kira pendapat saudara? Apakah dia melakukan sesuatu hal yang baik untuk agamanya, untuk iman kepercayaannya, atau sebaliknya saudara? Apakah dia mendapatkan hidayah yang selama ini dia gembar-gemborkan, atau justru sebaliknya Bapak Ibu? Saya tunggu di kolom komentar. Komentarlah dengan sopan dan tanpa menghina mereka ya. Setelah mereka menyangkal iman percayanya kepada Yesus Hamasiah, sejak itulah Roh Kudus sudah tidak ada lagi dalam hati dan pikirannya. Ketika Roh Kudus tidak ada, maka hidupnya dipimpin oleh kuasa kegelapan. Maka kita sangat sering melihat bagaimana para mukallaf itu menghina iman kekristenan, mencaci maki, mengolok-ngolok. Contohnya yang lain saudara, seperti si Julius HMC, ya, si bibir tipis yang suka sekali mengotak-ngatik Alkitab ataupun membahas para pendeta dan hamba Tuhan. Tidak ada urusan lain dia. Selalu kontennya kalau tidak membahas saya, membahas tanpa ragi, ataupun yang paling sering dia bahas itu adalah Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ya, Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim itu menjadi bulan-bulanan si Julius HMC. Menjadi bulan-bulanan dia. Fitnahan dia itu begitu keji terhadap Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim sekeluarga saudara. Begitu keji fitnahan si Julius HMC. Kayaknya dia tidak tahu di dalam iman dia dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Mana dia tahu? Kapan dia belajar akan imannya?
Kapan dia pelajari agama yang baru dia anut? Tidak ada waktu bagi dia, saudara. Karena waktunya habis untuk membaca Alkitab lalu ditafsirkan menurut udelnya mereka. Yang kedua, waktunya habis dia pergunakan untuk mengolok-ngolok para pendeta, mengolok-ngolok hamba Tuhan, dan memfitnah keluarga daripada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Maka kita selalu meminta kepada Majelis Ulama Indonesia supaya membina para mu'alaf-mu'alaf ini, ya, membina mereka sehingga mereka tidak liar di media sosial, tidak asik memfitnah Alkitab, memfitnah para pendeta. Alkitab ditafsirkan menurut udelnya mereka, sikai nama lagi. Tetapi ketika nanti kita baca kitab mereka, banyak orang kebakaran jenggot dan semuanya teriak nama Tuhan, lalu selalu berkata, banyak orang kita dengar berkata holol doroh, wajib dibodoh, dan kita harus beri paling depan untuk membela ini, membela ini, membela ini. Karena orang ini selalu menghina agama kita, padahal selalu dimulai awalnya dari para mukallaf. Bapak Ibu bisa lihat, dan ini adalah satu bukti bagaimana para mukallaf itu selalu mengolok-ngolok Alkitab, mentafsirkan Alkitab dengan seenak udel mereka. Ditambah lagi, saudara, ada orang yang memperagahkan Alkitab, ya, hanya tujuan untuk merendahkan atau menjatuhkan. Contohnya si Nababan. Bagaimana dia di depan jamaah di masjid, dia mengolok-ngolok atau memfitnah akan Alkitab. Si Julius HMC juga tukang fitnah, yang suka ngibul, yang sekarang tidak tahu di mana tempatnya. Ya, dia tidak berani tunjukkan wajah. Dia tidak berani tunjukkan wajah, tetapi dia menentang Bang Tampar lagi untuk menunjukkan wajah. Ini kan konyol ini, ya, konyol sekali. Saya tidak tahu apakah waktu di agama nenek moyang dia berperilaku seperti itu. Saya rasa dia tidak berani, Bapak Ibu, karena waktu itu dia masih minoritas. Sekarang dia berani karena sudah mayoritas. Nah, sekarang dia berani karena sudah mayoritas. Baik, saudaraku, kiranya video ini bisa menguatkan iman percaya kita kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Berdiri teguhlah di atas fondasi iman yang benar, dan selalu jaga sikap asli dan motivasi di hadapan Tuhan. Dan jagalah iman saudara, keluarga, putra-putri kita. Terima kasih. Assalamualaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach berruah kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Mordadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.